Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian-kajian kitab kuning, kajian-kajian kitab yang dikarang oleh para ulama salafus sholih. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan kajian dari kitab Safinatun Najah. Melanjutkan dari video-video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi ya. Sebab-sebab sujud sahwi yang ada 4 semuanya. Nah, di antara yang 4 itu kemarin dibahas bahwa salah satu sebab sujud sahwi ialah kita meninggalkan satu sunnah ab'ad ataupun sebagian dari sunnah ab'ad. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas ialah pasal tentang sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa saja sih? Ya. Nah, nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kepada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan tekan like-nya, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke materi. Seperti biasa nanti saya akan membaca dulu melughat ya, melughat, dan insya Allah nanti setelah melughat dijelaskan langsung. Di sini di dalam kitab saya halaman 71, jika teman-teman ada yang bawa kitab boleh dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji fasal. Ab'adus sholati ari pirang-pirang sunnah ab'ad sholat. Sab'atun eta ayat 7. At-tasyahudul awwali tegasna kahiji tahiyat awal. Wa qu'uduhu jeung diukna tasyahud awal. Wassolatu jeung maca sholawat ala nabiyyi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina tasyahud awal. Wassolatu jeung maca sholawat alal ali ka keluarga kanjeng nabi fit tasyahudil akhiri dina tahiyat akhir. Wal kunutu jeung kalima kunut. Wa qiyamuhu jeung kagenep nangtung dina kunut. Wassolatu jeung maca sholawat. Wassalamu jeung maca salam ala nabiyyi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi jeung ka keluarga kanjeng nabi wa sahbihi jeung ka sahabat kanjeng nabi fihi dina itu kunut. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke pembahasan. Tadi sudah dibahas sedikit ya, bahwa salah satu sebab sujud sahwi itu ialah ketika kita meninggalkan salah satu sunnah ab'ad ataupun kita meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Nah, di sini kita akan membahas sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada berapa dan apa saja? Karena kita kan harus tahu apa yang menjadi sebab sujud sahwi ialah meninggalkan sunnah ab'ad. Apa saja sih yang kita tinggalkan tapi kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi? Di sini yang termasuk sunnah ab'ad itu semuanya ada 7 ya. Semuanya ada 7. Cuma yang 7 itu terbagi dalam 3 tempat. Itu terbagi di dalam 3 tempat, yang mana satu tempatnya ada yang isinya 3, ada yang isinya 1, dan ada yang isinya 3 lagi. Jadi bisa jadi
Kalau kita hitung secara globalnya mungkin cuma ada 3 saja, ya, cuma ada 3 saja. Yang di dalam 3 tersebut kalau dirinci menjadi 7. Nah, yang pertama ialah tempatnya pada tahiyat awal. Nah, di dalam tahiyat awal ada 3 yang termasuk sunnah ab'ad. Apa saja? Yang pertama tahiyatnya, yaitu bacaan dari mulai at-tahiyyatulillah kalau paling sedikit. Kalau yang disempurnakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai sana. Itu yang pertama. Yang keduanya di dalam tahiyat awal duduknya. Jadi tahiyat awalnya itu harus sambil duduk. Tahiyat awal dan duduknya itu adalah dua-duanya termasuk sunnah ab'ad. Yang ketiga ialah di dalam tahiyat, masih di dalam tahiyat awal ya, yaitu kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bacaan tahiyat awal dari mulai at-tahiyyatul mubarakatuh sampai bacaan sholawat kepada Nabi ada 3 di sana yang termasuk ab'adus sholat ataupun sunat ab'adnya sholat. Yang pertama bacaan tahiyatnya, yang kedua bacaan sholawat kepada nabinya, yang ketiga duduk tahiyat awalnya. Itu satu paket termasuk sunnah ab'ad. Jika salah satu saja ditinggal, contoh kita duduk duduk tapi tidak membaca tahiyat, ataupun duduk duduk kita membaca tahiyat tapi tidak membaca sholawat kepada Nabi, itu berarti kita meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad. Berarti kita disunahkan nanti sebelum salam untuk melaksanakan sujud sahwi, ya. Nah, ataupun sebagian kita membaca tahiyat, kita duduk, kita sholawat, tapi tahiyatnya tidak sempurna ataupun sholawatnya tidak sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya tidak dibawa. Itu kan termasuk tidak sempurna. Yang paling sedikit membaca sholawat kan sudah di pasal sebelumnya, di video sebelumnya, boleh dicek lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang paling sedikit. Jika Muhammadnya tidak dibawa, berarti kan tidak sempurna ataupun tidak sah bacaan sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina berarti kan tidak sampai ke lapan Muhammad gitu kan. Berarti kita meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Berarti itu baru 3 ya. Yang pertama tahiyat awalnya, yang kedua duduk di tahiyat awalnya, yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ada pada tahiyat awal. Yang kedua yaitu pada tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir kan hukumnya wajib, termasuk rukun sholat. Membaca sholawat kepada Nabi pun di dalam tahiyat akhir itu adalah wajib. Nah, yang termasuk sunnah ab'ad itu ialah membaca sholawat pada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Jadi setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu hukumnya sunnah ab'ad. Jika bacaan sholawat kepada keluarga dilaksanakan pada tahiyat akhir. Kalau pada tahiyat awal itu tidak menjadi sunnah ab'ad. Masuknya nanti ke dalam sunnah hayat. Ya kan di dalam sholat itu ada 2 sunnah ya. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya. Berarti itu baru 4 ya, baru 4. Karena di dalam tahiyat akhir itu cuma 1. Yang kelima, keenam dan ketujuhnya dalam satu tempat lagi, yaitu dalam kunut. Berarti ini dikhususkan di dalam sholat subuh ya, di dalam sholat subuh yaitu kunut. Nah, yang pertama kunutnya, ya, yang kedua berdiri ketika kunutnya. Ini mohon maaf untuk orang yang sanggup berdiri. Kalau orang yang nggak sanggup berdiri tapi sanggup duduk, berarti duduk ketika kunut, gitu kan? Ya. Nah, seperti itu peraturannya. Yang terakhir yaitu membaca sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi di dalam kunut. Di sini dibahasakan membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi, dan sahabat
Nabi. Contoh seperti ini. Allahumma hdini fi man hadait. Itu jika sholatnya sendirian. Kalau sholatnya menjadi imam sambil berjamaah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu kunut. Terus salawatnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Nah, berarti kan wa sallallahu salawatnya, wa salam di akhir itu membaca salam. Terus kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Jadi itu di dalam kunut ada 3. Yang pertama kunutnya, yang tadi yang ada 11 doa di sana. Yang kedua berdiri ketika kunutnya. Yang ketiga membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Nah, jadi sekali lagi kita simpulkan saja sebelum di video sebelumnya, sebelum kita membahas ini bahwa salah satu penyebab sujud sahwi ialah kita meninggalkan sunnah ab'ad ataupun sebagian sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu semuanya ada 7, dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama di tempat yaitu tahiyah awal. Isinya ada 3. Yang pertama tahiyat awalnya, yang kedua duduk tahiyat awalnya, yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat awal. Yang kedua yaitu di dalam tahiyat akhir, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ya, kepada keluarga Nabi. Wa ala ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, yang itu. Yang ketiga yaitu di dalam kunut, isinya ada 3, ke-5, ke-6 dan ke-7, yaitu kunutnya. Yang kedua berdiri ketika kunut, itu pun jika sholatnya mampu sambil berdiri. Jika sholatnya sambil duduk, berarti kunutnya harus sambil duduk. Gitu. Yang ketiganya, yaitu berarti yang terakhir, yang ke-7, itu membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Jika ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, boleh ditanyakan, boleh ditulis, diketik di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran untuk channel ini, boleh juga ditulis di kolom komentar. Kita saling membangun channel-channel YouTube kebaikan, ya. Mudah-mudahan ini bernilai baik lah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa terus menebar kebaikan, supaya kita bisa terus membangun hal-hal yang baik untuk memberikan manfaat buat orang lain, ya. Dan sekali lagi pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa tekan tombol like, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.